Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kali ini adalah tasawuf modern sampai kepada hakul yakin menurut para filsuf. Nah, hakul yakin menurut para filsuf itu pintu gerbangnya itu melalui al-ilmu. Mengapa kok dari al-ilmu? Karena berdasarkan hujjah hadis Rasulullah, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu jenis hayawan yang natik. Natik itu apa? Natik itu ada dua, al-ilmu dengan al-amalu. Lalu al-amalu itu ada dua, akli dengan kolbi. Jadi akal dengan hati. Al-ilmu itu ulama mengasih nama, memberi nama, namanya ilmu yakin. Akli itu ulama memberi nama ainul yakin. Kolbi itu ulama memberi nama hakul yakin. Nah, karena ulama memberi nama masing-masing itu, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu bersifat i'tiqadi, kepercayaan. Ainul yakin itu bersifat tasdiki, rasional. Hakul yakin itu bersifat idroki, rasa. Karena itulah ulama mendefinisikan ilmu yakin itu i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi. Ainul yakin itu ulama mendefinisikan tasdikul maklum ala ma huwa bihi. Hakul yakin itu ulama mendefinisikan idrakul maklum ala ma huwa bihi. Karena itulah makanya yang perlu riyadhah itu apa namanya? Latihan. Maka di dalam ilmu yakin itu latihannya itu nafsu. Badan dan nafsu. Latihan apa? Latihan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita, lalu kita latih, kita terima, kita percayai itu, bahwa itu adalah perintah Allah. Lalu Rasulullah juga memerintah kepada kita. Perintahnya Rasulullah kepada kita itu adalah sebuah kepercayaan, lalu kita percayai, kita latih untuk dikerjakan. Jadi yang kita mampu. Karena itu kita harus riyadhah, maka walaupun tidak mampu harus dilatih. Namanya olahraga melaksanakan perintah Tuhan dan perintah Rasul. Nah, karena ini kepercayaan, mesti ada hujahnya. Jangan sampai lupa dengan hujah itu. Karena kepercayaan itu nanti akan menancap turun kepada akal dan turun kepada hati. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ketika ini sudah dilatih, maka lalu akal itu tidak dilatih. Apa ngelatihnya akal itu? Berpikir tentang apa? Tentang Allah, anillah. Terus tentang apa lagi? Tentang amma yata'allaqu billah. Jadi berpikir tentang Allah dan berpikir tentang alam semesta ini yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita berpikir dan berpikir, maka kita itu akan mendapat akal yang mustafad.
menurut para filsuf. Akalnya itu terbuka. Loh, apa sih perangkap-perangkap yang lengkap yang akan dibesertakan dengan berpikir itu? Keyakinan. Karena keyakinan yang mendalam, lalu kita latih berpikir dan berpikir penuh keyakinan itu. Nah, kalau akal itu sudah berpikir dan berpikir penuh dengan keyakinan, maka akal ini menjadi mustafad. Akal yang mustafad itu akal yang berhubungan dengan akal fa'al Tuhan, fa'alu lima yuri. Maka orang ini akan mukasyafah, mengetahui ma wara'at zuhur, di balik yang tampak. Kemudian keyakinan itu turun kepada hati. Nah, apa latihannya hati ini? At-tazawwuq, merasakan apa yang harus disampaikan. Kita rasakan anillah, tentang Allah, dan tentang amma yata'allaqu billah, dan tentang apa yang berhubungan dengan Allah. Jadi alam semesta ini kita pikir, kita rasakan apa saja, rasa pahit, rasa manis, rasa sedap, rasa apa saja, seluruh rasa kita rasakan, sehingga melahirkan rasa syukur. Endingnya itu syukur. Nah, hati yang sudah berpikir dan merasakan segala sesuatu yang kita rasakan, maka rasa itu melalui panca indera nanti akan turun di relung-relung hati yang paling dalam, melahirkan apa? Hakul yakin, itu betul-betul yakin kepada Allah. Jadi sudah mampu makrifat karena merasakan anillahi wa amma yata'allaqu billah. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, menurut para filsuf, akal dan hati itu ayyadumma ma fi as-samawati wal ard. Jadi akal dan hati ini mampu dimasuki oleh langit dan bumi. Akal dan hati itu tidak ada yang lebih luas daripada akal dan hati. Nah, lalu apa kita itu sebagai hamba Tuhan itu? Membuka cakrawala di dalam akal, membuka cakrawala di dalam hati. Hati itu kan tempatnya sempit, seakan-akan akal ini sempit. Kita bongkar di dalam hati ini bahwa hati ini memuat ma fis samawati wa ma fil ard. Akal ini juga memuat ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini menurut filsuf. Jadi hati kita itu wadahnya itu diperbesar sehingga mampu merasakan tentang Allah dan merasakan wa ma yata'allaqu billah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Akal ini dibuka tempatnya yang lebar, yang besar, sehingga akal ini mampu berpikir tentang Allah dan mampu berpikir amma yata'allaqu billah, sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, wa ma minallahi wa ma yata'allaqu bihi itu bisa dikelola di dalam akal dan bisa dikelola di dalam hati. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan terhormat, isi yang akan ada di dalam akal, isi yang akan di dalam hati harus dipikirkan dan harus dirasakan supaya betul-betul mampu kita itu bersyukur kepada Allah. Kalau di dalam hati itu, kalau di dalam akal, supaya kita betul-betul mampu mengejar Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati, nah, ending dari segala sesuatu yang ada, maka hakul yakin itu sudah merupakan merupakan paduan
antara ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin itu. Jadi dari berbagai aspek. Jadi ini sebetulnya apa ya? Hakul yakin itu makrifat. Makrifat, tapi ini hakul yakin ini adalah makrifat menurut para filsuf. Makrifat, sekali lagi, makrifat menurut filsuf. Nah, para filsuf ini kalau ini dikerjakan sesuai dengan omongannya para filsuf ini, kita sampai kepada Allah. Coba, kalau kita merasakan bahwa di dunia ini ada perempuan, mesti kita bisa kawin dengan perempuan. Nah, kalau kita itu di dunia ini mampu merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, bisa bertemuan dengan Tuhan itu melalui hakul yakin. Karena apa? Hakul yakin itu kalau di dalam tingkatan iman sudah iman itu. Sudah iman. Iman itu merasakan segala sesuatu yang terkait dengan Allah dan merasakan Allah itu sendiri ada hadir di dalam kehidupan ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Tugasnya jenengan semua itu merangkum semua yang saya sampaikan ini dan mengembalikan kepada Google Classroom, dan antum itu absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.